Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini kita akan membahas pada bab siklus akuntansi, yaitu pencatatan transaksi. Silahkan disimak ya teman-teman. Terdapat 7 pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada akun, yang kedua saldo normal akun, yang ketiga buku jurnal, yang keempat, proses posting. Yang kelima, daftar saldo. Yang keenam, daftar akun. Dan yang terakhir, hubungan akun dengan laporan keuangan. Pembahasan yang pertama, akun atau account. Akun atau account adalah catatan formal akuntansi yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Bentuk yang paling sederhana terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada judul, yaitu menunjukkan nama dari pos yang dicatat dalam akun. Yang kedua, ruang atau tempat, digunakan untuk mencatat penambahan jumlah dari pos tersebut dalam unit rupiah atau uang. Yang ketiga, terdapat ruang untuk mencatat pengurangan jumlah dari pos tersebut dalam unit rupiah. Terdapat bentuk akun sebagai berikut. Sisi kiri dari akun tersebut disebut debit, sedangkan sisi kanan disebut dengan kredit. Bila kita mencatat suatu jumlah pada sisi debit disebut dengan istilah mendebit atau dikatakan bahwa akun tersebut didebit. Sebaliknya, bila kita mencatatnya pada sisi kredit disebut dengan mengkredit atau dikatakan bahwa akun tersebut dikredit. Perlu diingat bahwa istilah debit dan kredit bukan sebagai pengganti istilah tambah dan kurang. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu saldo normal akun. Saldo normal akun. Jumlah pertambahan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama dengan atau lebih besar daripada jumlah pengurangannya. Oleh sebab itu, saldo akun normalnya adalah positif, dan jarang sekali yang mempunyai saldo negatif. Sebagai contoh, total debit atau pertambahan dari akun aktiva biasanya lebih besar daripada jumlah kreditnya atau pengurangannya. Dengan demikian, akun aktiva normalnya akan mempunyai saldo debit. Jika suatu akun yang normalnya bersaldo debit dan kenyataan bersaldo kredit atau sebaliknya, maka hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan akuntansi atau terdapat keadaan yang luar biasa. Sebagai contoh, saldo kredit rekening aktiva seperti kas dan bahan habis pakai hanya dapat terjadi karena kesalahan akuntansi. Sebaliknya, saldo debit rekening utang dapat disebabkan karena pembayaran yang lebih besar daripada jumlah utangnya. Aturan debit dan kredit serta saldo normal dari berbagai macam akun dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Jenis akun yang pertama ada aktiva. Jika ia bertambah, maka berada di debit, berkurang berada di kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Yang kedua, utang. Jika bertambah, ia berada di kredit. Jika berkurang, ia berada di debit, dan saldo normalnya di kredit. Jenis akun yang ketiga terdapat modal. Bertambah berada di sebelah kredit, jika ia berkurang berada di sebelah debit, dan saldo normalnya berada di sebelah kredit. Jenis akun prefer. Jika ia bertambah maka ada di sebelah debit, jika ia berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya berada di sebelah debit. Jenis akun pendapatan. Jika ia bertambah, berada di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya di sebelah kredit.
jenis akun beban. Bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya ada di sebelah debit. Pembahasan yang ketiga yaitu buku jurnal. Buku jurnal adalah catatan kejadian keuangan atau transaksi yang dilakukan secara urut waktu atau kronologis. Dalam buku jurnal, transaksi sudah dianalisis dengan menentukan pengaruhnya berada di debit ataupun di kredit terhadap akun-akun yang terkait. Pencatatan dalam buku jurnal ini juga sejalan dengan persamaan akuntansi, yaitu setiap transaksi akan didebit dan dikredit dalam jumlah yang sama. Buku jurnal dikenal dengan istilah buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Sebab buku jurnal ini memang digunakan untuk mencatat transaksi pertama kali secara lengkap. Setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal secara berkala, transaksi ini akan diikhtisarkan dalam akun ke buku besar atau general ledger. Bentuk formal buku jurnal yang banyak dikenal adalah jurnal umum 2 kolom atau general journal yang contohnya sebagai berikut. Terdapat 5 kolom. Yang pertama, kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom akun dan urean digunakan untuk mencatat nama akun-akun yang didebit dan dikredit dan uraian ringkas dan lengkap dari catatan transaksi. Kemudian kolom ref untuk bukti bahwa jumlah debit dan kredit sudah dipindahkan ke akun-akun yang bersangkutan. Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat jumlah yang didebit dan yang dikredit. Yang keempat, kita masuk pembahasan proses posting. Proses posting, setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal, proses selanjutnya adalah memisahkan dan mengikhtisarkan jumlah rupiah masing-masing transaksi yang ada pada buku jurnal ke akun buku besar yang sesuai. Proses atau kegiatan memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun disebut dengan istilah posting atau pembukuan. Terdapat langkah-langkah mengadakan posting. Yang pertama, mencatat tanggal transaksi. Yang kedua, menuliskan keterangan singkat mengenai transaksi. Yang ketiga, menuliskan pada kolom F atau R halaman jurnal yang memuat transaksi yang dipindahkan. Kemudian yang terakhir, mencatat jumlah rupiah transaksi sesuai dengan tempatnya, yaitu sebelah debit dan kredit. Kapan dan bagaimana melakukan posting? Posting biasanya dilakukan berdasarkan urutan rekening. Maksudnya, dalam melakukan posting, khusus akun tertentu diposting terlebih dahulu secara keseluruhan, baik jumlah yang didebit dan dikredit. Misalnya, akun yang menyangkut kas dalam suatu periode atau 1 bulan diposting terlebih dahulu secara keseluruhan. Kemudian, kita lanjutkan ke akun piutang usaha. Begitu seterusnya untuk akun-akun yang lain sampai semua transaksi dalam buku jurnal diposting seluruhnya. Cara ini dimaksudkan agar tidak perlu membolak-balik akun yang sama yang belum diposting dan sekaligus untuk menghemat waktu. Namun, apabila perusahaan sudah menerapkan sistem akuntansi dengan komputer, begitu transaksi dicatat dalam jurnal, langsung dibukukan ke dalam akun dan langsung dapat diketahui jumlah saldo dari setiap akun yang ada. Pembahasan yang kelima, daftar saldo atau trial balance. Daftar saldo atau trial balance. Dalam menyusun daftar saldo, kedudukan saldo juga harus ditunjukkan dengan kata lain, saldo debit dan saldo kredit dalam neraca harus dipisahkan. Sehingga dapat diketahui berapakah total saldo debit dan berapakah total saldo kredit. Jumlah rupiah total kedua saldo harus sama atau seimbang. Jika tidak seimbang, maka terjadi suatu kesalahan dalam memasukkan akun tertentu atau mencatat pada kolom yang seharusnya. Misalnya, kesalahan dalam menjumlah. Akun yang jumlahnya seharusnya bersaldo kredit, tetapi dicatat pada akun yang bersaldo debit.
Keseimbangan debit dan kredit dalam daftar saldo tidak menjamin bahwa proses akuntansi mulai dari jurnal sampai dengan daftar saldo telah benar. Berikut beberapa kesalahan yang terdeteksi oleh daftar saldo antara lain. Yang pertama, pencatatan dalam jurnal dengan jumlah yang salah, baik pada sisi debit maupun pada sisi kredit. Yang kedua, pembukuan pada akun yang salah tetapi dengan jumlah yang benar. Yang ketiga, pembukuan pada jumlah yang salah baik pada sisi debit maupun pada sisi kredit. Dan yang keempat, pencatatan dalam jurnal dengan akun yang salah seharusnya didebit pada akun kas dengan jumlah Rp100.000 tetapi didebit pada akun piutang dengan jumlah yang sama. Pembahasan yang keenam yaitu kode rekening atau chart of account. Daftar akun atau kode rekening. Jumlah akun pada suatu perusahaan yang besar biasanya jumlahnya sangat banyak dan sangat bervariasi. Sehingga, jika suatu akun tidak diberi kode tertentu akan menyulitkan di dalam pencarian dan penyimpanan akun ke tempat semula. Selain itu, pemberian kode yang baik juga akan memudahkan pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan. Ada banyak metode pembuatan kode, namun dalam akuntansi, cara pemberian kode yang banyak digunakan adalah sistem desimal, yaitu dengan memberikan angka desimal ke kelompok akun-akun tertentu. Dengan demikian, kita dapat menentukan kode akun dengan cara sebagai berikut. Setiap posisi angka di belakang yang telah ditetapkan dapat menggambarkan subklasifikasi selanjutnya seperti yang diinginkan. Contohnya, pada kelompok aktiva, angka kedua kita menginginkan untuk subklasifikasi lancar dengan kode 0. Maka kode yang digunakan adalah 10X. Jumlah angka digit tergantung pada keinginan manajemen dan kompleks tidaknya klasifikasi. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hubungan akun dengan laporan keuangan. Pada akhir periode, seluruh akun dijumlah dan dihitung saldonya. Akun-akun ini merupakan bahan dasar yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Akun pendapatan dan beban digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Akun ekuitas dan prive digunakan untuk menyusun laporan perubahan modal. Akun aktiva, utang, dan ekuitas dipakai sebagai dasar untuk menyusun neraca. Serta akun kas dipakai untuk menyusun laporan arus kas. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.